Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan-insan tersesat yang ada di muka bumi ini. Hari ini adalah hari perdana kita buat konten lagi, konten untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi buat para insan-insan tersesat yang punya pertanyaan seputar bulan Ramadan, mau seabsurd, seaneh apapun, masukin aja langsung di kolom komentar. Jadi pada siang hari ini saya ditemani dengan seorang aktivis mahasiswa di kampus STIE Dr. KZ Mutakin. Silahkan A memperkenalkan dirinya sendiri aja biar lebih enak. Oh siap. Enggak diperkenalkan nggak usah, langsung aja. Ya, mohon izin ya insan-insan yang tersesat. Insan gabut A. Insan gabut. Oh iya. Mohon izin insan gabut. Saya Ibnu Saifur Rahman. Saya mahasiswa STIE Mutakin semester akhir. Sekarang lagi sibuk nyusun script suite. Wah, denger ya teman-teman ya. Lagi sibuk bikin script suite. Apa script suite-nya tuh? Artinya? Script suite itu tugas akhir untuk kemudian menyelesaikan jenjang S1. Oke, siap. Jadi gak apa-apa ini ya, buat Mas Ibnu, buat saya ajak ngobrol. Boleh. Masuk di channel YouTube Gifar. Oke, boleh. Jadi di antara kesibukannya yang sangat padat, jadi Gifar minta di celah-celah waktunya yang sangat padat, minta buat ngobrol mengenai Ramadan. Yeah. Obrolan kita kali ini adalah tentang Ramadan. Jadi menyambut bulan Ramadan. Bisa menemani kegabutan para pemuda di sore hari menunggu bulan puasa, daripada jalan-jalan sama cewek sama pacar. Nah itu hukumnya gimana itu Mas? Kalau misalnya nih di bulan Ramadan ya, di bulan puasa. Nah iya kan, ini ada pertanyaan yang langsung tersirat. Langsung tersirat. Kan kita tuh lagi puasa, terus sorenya itu kita jalan-jalan sama cewek pakai motor, tapi kan nggak melakukan sebuah sebuah maksiat, cuman jalan-jalan sore, ngabuburit. Nah gimana tuh hukumnya? Jadi Gini ya, kalau misalkan dijawabnya secara belum memakai kaidah-kaidah Islam ya. Oke, siap. Boleh. Kita jawabnya tidak memakai kaidah Islam dulu. Oke, boleh. Nah, jadi yang pertama, kalau misalkan kita berpuasa, lalu kemudian ngabuburit, iya. Ngobrol sama pacar, iya, sama lawan jenis ya. Sama lawan jenis. Ngabangkring nanti koro garing. Nah. Pokoknya nanti ayat translate-nya ya, ngabangkring nanti koro garing. Kalau saya mau edit nanti ada artinya, kalau gak ada artinya berarti lagi males. Bentar nih potong, lanjut bangga. Jadi kalau misalkan berduaan ataupun bertigaan, berempatan, kalau berduaan antara laki-laki dan perempuan di dalam ruangan. Kalau misalkan diri pribadi mah gitu kan, saya misalkan laki-laki, terus Gifar ini perempuan di dalam ruangan. Walaupun memang dalam tanda kutip itu tidak ngapa-ngapain, gitu kan, tapi untuk kemudian menjaga fitnah dari orang lain, maka hal tersebut gitu kan, kalau mengacu pada konteks agama itu tidak diperbolehkan. Karena memang mengundang fitnah. Jadi pandangan orang lain terhadap kita gitu kan. Apalagi berdua di dalam ruangan. Betul. Itu tidak diperbolehkan lah. Tapi kalau misalkan kita berpandangan secara manusiawi, ya tidak apa-apa juga. Mereka tidak ngapa-ngapain gitu kan. Iya, oke. Cuman di sini ada yang namanya Islam ya, agama Islam ataupun agama syariat, untuk kemudian mengatur tata cara berpuasa ataupun mengatur tentang halal haram,
untuk mengatur, ya masih banyak lah Islam itu. Jadi salah satunya yaitu kalau misalkan lagi berpuasa, Oke. terus kemudian kita berduaan Ya. di dalam ruangan, janganlah, jangan. Karena itu Karena dapat itu menimbulkan dapat fitnah. menimbulkan fitnah. Ya denger ya, insan-insan gabut yang ada di dunia ini. Jadi kalau sore-sore kalau mau ngajak cewek, ngobrol cewek di tempat yang ramai, jangan di tempat yang sepi. Betul gitu? Begitu bukan? Kan kan gini teman-teman, kan tadi Mas Ibnu sendiri nih yang bilang bahwa kalau di ruangan apalagi sama lawan jenis gitu ya, kan dapat menimbulkan fitnah. Berarti bisa dong kalau kita ngobrolnya di tempat rame Bisa gitu. kalau kerja kelompok di Oh tempat ramai iya, nggak apa-apa. benar. Nggak apa-apa, Sesuai kerja dengan kelompok. konteksnya aja ya Iya, berarti. sesuai dengan konteksnya. Oke. Seperti itu. Oke, insan gabut. Nah, kali ini saya scroll di IG, ada beberapa pertanyaan dari insan gabut yang ada di rumah. Katanya ingin bertanya kepada Mas Ibnu seputar Ramadan. Nah, ini pertanyaan yang cukup lumrah, cukup lumayan banyak. Katanya kalau kentut di dalam air itu batal apa enggak? Nah, gimana itu tanggapannya? Ini pertanyaan sudah lumrah betul. Iya. Ini sudah tidak heboh lagi. Ya, sudah tidak asing lah. Sudah tidak asing lagi Setiap lah ya. ceramah Ramadan Iya. pasti dipertanyakan. Pasti itu dibahas dan dipertanyakan. Siap. Tidak ada tidak ada pertanyaan yang sifatnya itu kalau kentut di dalam terigu gimana gitu kan, Iya. ataupun kentut di dalam minyak goreng gimana, gitu kan? Ya. Ataupun kentut di dalam roti gimana. Nah, kalau kalian mau bertanya tentang misalnya kentut dalam minyak, silakan kirim videonya ke saya. Yang orang ada yang kentut di dalam minyak. Nah, kan jadi itu logis dipertanyakan karena ada yang dilakukan, hal tersebutnya itu dilakukan. Kalau kentut dalam air kan pasti dilakukan, apalagi kalau berenang Iya, misalnya iya. kan. Nah, karena pertanyaan apa kentut dalam air sudah sangat lumrah, saya ganti pertanyaannya sedikit. Bagaimana tanggapan pandangan Mas Ibnu mengenai kalau kita bulan Ramadan kan jarang nih orang lakuin olahraga berenang. Nah, gimana tuh tanggapan Mas Ibnu mengenai bulan Ramadan biar badan kita tetap sehat, jadi kita olahraga dengan cara berenang. Iya. Gimana itu? Kalau menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi terkait dengan berenang itu tidak menjadi persoalan karena di satu sisi berenang itu sangat dampak daripada berenang itu bisa menyehatkan tubuh kita gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lagi berpuasa, Iya. konteksnya ya, kalau konteksnya kita lagi berpuasa, kalau tidak salah, setelah saya membaca, setelah saya mendengarkan dari para ustadzah, hal-hal yang sifatnya berlebihan itu tidak diperbolehkan. Kayak misalkan kita tuh lagi dahaga, lagi haus, sengaja gitu kan, ini mau mau berenang, Biar seger. alih-alihnya mah nggak kesana, alih-alihnya mah buat sehat, tapi secara tidak langsung sedikit Nah, demi sedikit, ya, lama kelamaan. kayak gitu kan, supaya seger senang dina jero hati teh. Tapi secara lisan mah supaya menyenhatkan, tapi Iya. di dalam hati Niat itu, di dalam hati. supaya seger gitu Beda kan, lagi beda niatnya. lagi. Oke. Itu kalau misalkan hukumnya yaitu makruh. Oke. Nah, Seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau olahraga tidak apa-apa bulan puasa, tidak apa-apa, tidak ada persoalan. Yang jadi apa-apanya tuh ketika teman-teman lagi dahaga, lagi haus, teman-teman nyemplung ke kolam itu renang. jadi Setelah itu seger teman-teman. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, makruh hukumnya. jadi buat Anda insan-insan gabut, olahraga itu kan ada banyak. Kenapa milih olahraga berenang hanya di bulan puasa? Kenapa? Kan masih ada olahraga lari, Iya. bisa main futsal, sepak bola, voli, masih banyak. Jadi itu hanya alasan Anda ingin batal puasa. Iya. Itu hanya alasan seperti itu. Iya. Salah Oke. satu alasan untuk kemudian membuat tubuh menjadi segar dengan cara
berenang. Alih-alihnya itu olahraga alih-alihnya. Seperti Padahal itu. itu pengen segar lagi. Iya, pengen itu mah hanya modus dari Modus. para insan-insan gabut yang ada di rumah. Oke. Alhamdulillah jadi konten pertama kali ini bersama Mas Ibnu Yes. berjalan dengan lancar. 2 pertanyaan telah terjawab. Jadi buat teman-teman kalau yang ingin bertanya silahkan masukin di kolom komentar. Nanti kita bacain di konten selanjutnya bersama narasumber yang lain. Kalau nggak ada narasumber yang lain, berarti sama Mas Ibnu lagi. Siap? Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.